Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasrul ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin tarakana lil mahjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan meneruskan ya kajian hadis kita, yaitu Sahih Bukhari. Namun sebelumnya kita panjatkan doa terlebih dahulu karena Bapak Haji Handoyo belum bisa ke masjid ya. Mudah-mudahan Allah segera mengembalikan kesehatan beliau dan bisa kembali beraktivitas di masjid kita ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk almarhumah ya, ibunda dari Pak Haji Dadang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau dalam limpahan rahmat dan maghfirahnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyati thayyibah nadhkur bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini tema kita adalah tentang fadlis shalah, babu fadlis shalah di Masjid Makkah wal Madinah. Keutamaan salat di Masjid Makkah dan Madinah. Ya, itu tema besarnya ini babnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tushaddu rihalu illa ila salasati masajid. Al-Masjidil Haram wa Masjidil Rasulillah SAW wa Masjidil Aqsa. Dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu rihal, tidak boleh menyusah-nyusahkan diri, tidak boleh meniatkan khusus, tidak boleh ngahajakeun. Ar-rihalu bepergian, musafir untuk ibadah, musafir untuk ibadah. Illa ila salah satu masjid, kecuali ketiga masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Al-Aqsa. Jadi untuk safar ibadah, untuk safar dalam rangka religi, untuk safar dalam rangka safar ketaatan atau agama, tidak boleh dilakukan kecuali ketiga masjid ini. Nanti ada satu tambah lagi, Masjid Quba dalam hadis yang lain. Masjid Quba. Ya. Jadi kalau kita mau mengunjungi masjid yang ada di sekitar kita, niatnya jangan untuk ibadah. Niatnya kita ingin melihat keindahan masjid saja. Wisata begitu. Sekalian sholat di sana begitu. Tapi jangan menghajakun saya pengen sholat di Masjid Anu. Karena apa? Karena Rasul dalam hadisnya itu tidak diperkenankan, tidak boleh orang ngahajakeun nyusah-nyusahkeun maneh menuju ke satu tempat ibadah selain ke tiga masjid ini. Ya, jadi wisata. Misalkan kita ke Al-Jabar, ngahajakeun hayang sholat di Al-Jabar, jangan. Karena safar yang niatnya ibadah hanya ketiga masjid ini. Nabawi, Haram dan Aqsa, tambah lagi Masjid Quba. Jadi kalau misalkan kita sekarang mau ke Al-Jabar, niatnya wisata aja. Saya mau berwisata ke Masjid Al-Jabar. Kalau menemukan waktu sholat di sana, sholat di sana. Kalau enggak gitu. Tidak ngajakeun, saya pengen sholat di Masjid Anu, saya pengen sholat di tempat Anu. Nah itu beda. Di sini Rasul hanya membolehkan kita ngajakeun pergi untuk ibadah itu ketiga masjid plus Masjid Quba. Maksud dari hadis ini seperti itu di dalam syarah kitab ini. Saya bacakan syarahnya.
Hadis tersebut ada juga dalam Sahih Muslim dalam bab haji. Kalau Bukhari memasukkannya bab fadlu salat ala fi Masjid Nabawi. Fadlu salat fi Masjid Makkah wal Madinah. Kalau Imam Muslim memasukkannya pada bab haji. Nah, kemudian beliau mengutip hadis ini, la tusaddu rihal illa ila salasati masjid, nomor hadis 1397 dalam Sahih Muslim. Wahyal atiyah al hadis dan seterusnya, la tusaddu rihal ay la yusafir bi qasdil ibadah was shalah fiha. Jadi ngahajakeun menuju ke satu masjid untuk ibadah dan sholat itu tidak boleh kecuali ke 4 masjid. Haram, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa dan Masjid Quba. Nah, warihalu jam'u rahil atau rihal wa huwa lil ba'iri kasarji lil faras wa syaddihi kinayah anis safar ya. Jadi pokoknya safar menghajakeun sampai ka nabung, sampai ka meniatkan, sampai ke nyari mobil, sampai ke segala macam, tidak boleh tujuannya untuk ibadah di sana. Karena tujuan ibadah itu hanya boleh ke 4 masjid, termasuk ke Jogokarya. Nggak boleh kita niat ke sana mau sholat di sana, nggak boleh. Niatnya wisata. Wisata religi. Kalau di sana ketemu sholat ya sholat, kalau tidak ya tidak usah sholat di sana, di masjid lain. Gitu. Nah, jadi kita tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan safar ibadah, untuk melakukan safar dengan menyengaja begitu untuk ibadah kecuali ke masjid-masjid yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Berarti yang lebih dari itu hukumnya lebih ketat lagi, gitu. Apalagi selain masjid maksudnya, apalagi selain masjid. Kenapa? Karena Masjidil Haram ada keutamaan. Satu, dia masjid suci tentunya ya, termasuk di kawasan kota suci. Nabi bersabda, semuanya Nabi Ibrahim telah mensucikan kota Mekah dan aku telah mensucikan kota Madinah. Yang kedua, pahala sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat pahala di selain Masjidil Haram. Jadi kalau kita punya rezeki, sering-seringlah umroh. Sering-seringlah umroh karena pahala sholat di sana 100.000 kali lipat pahala di tempat lain. Walaupun tidak musim haji. Mau hari apapun, mau kapanpun kita sholat, mau di musim haji, mau di musim umroh atau lain sebagainya, itu sholat di sana dikali lipat 100.000 kali lipat. Maka jamaah haji ada yang berpikiran keliru. Karena sudah sholat di haram beberapa kali, udah ini cukuplah untuk seumur hidup ini. Dirapel. Jadi tidak lagi sholat sunnah, tidak lagi tahajud karena sudah 100.000 kali lipat di sana. Sudah tercover. Nah itu pikiran yang salah. Karena kewajiban dan sunnahnya sholat itu ada waktunya dan ada tempatnya masing-masing. Hanya saja kalau di sana itu dilipat gandakannya 100.000 kali lipat. Wal masjid wa masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, adapun masjid Rasul, Masjid Nabawi itu 1.000 kali lipat. Dan Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Jadi kalau kita sholat di masjid-masjid ini, Allah lipat gandakan. Yang pertama 100.000 kali lipat, yang kedua 1.000 kali lipat yang di Masjid Nabawi, dan 500 kali lipat di Masjid Al-Aqsa. Masjid yang lain tidak ada keutamaan seperti itu. Hadis kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, salatun fi masjidi hadza, salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, khairun min alfi salatin, lebih baik dari 1.000 salat di masjid selainnya. Jadi bukan setara, maaf saya tadi keliru, bukan setara, lebih baik. Jadi salat di haram itu lebih baik dari 100.000 salat dibanding salat yang lain di tempat lain. Salat di Masjid Nabawi 1.000 kali lebih baik dibanding salat di tempat lain. Salat di Masjid Al-Aqsa 500 kali lebih baik dari salat di masjid lain. Maka setiap kita diperintahkan untuk mempersiapkan atau menyengaja atau punya niat mengunjungi 3 masjid ini. Kita punya rezeki, kita punya keluasan dalam bekal, maka silakan nabung, silakan niatkan untuk menyengaja ke haram, menyengaja ke Nabawi, menyengaja ke Aqsa. Berarti safar ketiga tempat ini kalau gugur di jalan syahid. Karena dalam rangka satu mengamalkan hadis Rasulullah SAW, yang kedua mengejar atau menuju keutamaan fadilah sholat-sholat di tempat yang
diberkahi tersebut. Illal Masjidil Haram, yang mengalahkan pahala salat di Masjid Nabawiku ini hanyalah Masjidil Haram. Jadi urutannya Haram, Madinah, Aqsa dan lain sebagainya. Nanti ada lagi hadis dalam Sahih Bukhari, Fadlul maut fi Madinatir Rasul, keutamaan meninggal dunia di kota Rasulullah SAW. Barang siapa yang meninggal di kota Madinah, dia tidak akan mendapatkan fitnah kubur, dia akan mendapatkan husnul khatimah, keutamaan wafatnya. Maka jemaah haji yang sudah sepuh-sepuh berharap wafatnya di sana. Madinah. Ya, boleh. Ingin wafat di sana tuh boleh, karena ada keutamaan. Tidak semata-mata Nabi menyebutkan keutamaan wafat di sana kecuali untuk keterangan ini. Wafat di sana. Jadi maksudnya bukan ingin mati, bukan, tapi maksudnya kalau Allah menghendaki wafat, maka aku memohon agar diwafatkan di Madinah. Nah, gitu. Bukan di Madinah lalu ya Allah matikan saya, bukan. Gak boleh. Dalam hadis itu kata Nabi SAW, haram hukumnya seorang muslim mengharapkan kematian. Kalau sudah sakit berapa hari udah ada harapan. Pokoknya doanya, jika engkau takdirkan aku meninggal, maka wafatkanlah aku di kota Rasulullah SAW. Bukan minta mati, bukan. Tapi jika Allah berkehendak mewafatkanku, wafatkan aku di kota Rasulullah SAW. Bukan Masjidil Haram ya? Bukan Masjidil Haram, karena mahalanya udah penuh juga. Itu ya apa? Kuburan itu pun kalau setiap tahun kan digali dipindahkan ke tempat lain, mahalanya kosong lagi terus saja begitu. Adapun keutamaan wafat itu adalah di kota Rasulullah SAW, karena yang wafat di sana dia wafatnya husnul khatimah. Kalau orang sudah repot gitu ya, lainnya pasti mati. Ya, emang mati mah benar ya. Iya. Bisa lihat kan. Saya pengen ke Madinah. si yang meninggal itu. Ya, udah repot kan sekarang bawanya. Kalau boleh ke sana silakan, tapi biasanya nggak boleh kalau repot begitu mah. Ke pesawat juga nggak boleh. Oh iya. Di pesawat juga nggak boleh. Bisa ngerepotkan pramugari. Walah iya bawa di pesawat mah. Bawa di pesawat lebih repot. Ada syarat. Ya. Tidak sampai ke Madinah sudah wafat. Jadi ngajakan mau ulah. Tapi kita punya cita-cita, punya keinginan, ya Allah, jika engkau mewafatkan saya, wafatkanlah saya di Madinah. Gitu. Punya niat seperti itu. Tapi suatu hari ada hadis Bukhari juga, ini hadis sahih. Ketika Rasul melihat orang Madinah wafat di Madinah, beliau bilang begini, andaikan dia wafat di tempat yang jauh. Andaikan dia wafat di tempat yang jauh, karena dia orang Madinah. Akan diukur dari jarak kelahirannya sampai tempat wafatnya itu, dan di situ Allah ganti dengan rahmat dan keridhaannya. Dalam rangka dakwah, dalam rangka jihad, dalam rangka safar yang mubah, safar yang ibadah, itu Allah ukur jaraknya, lalu dikompensasi, diganti dengan rahmat dan juga keutamaan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya mah dimanapun wafatnya, kalau dia sedang jauhnya dalam rangka sabilillah, dalam rangka ilah kalimatillah Subhanahu wa taala, maka itu dihitung langkah per langkahnya sebagai rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Tasik ulah wafat di Tasik. Orang Bandung orang maut di Bandung. Dalam rangka ibadah, kalau itu ngan saukur naon begitu. Piknik. Maut kerturing kan repot itu. Makanya touringnya niatnya harus ibadah ya, untuk menguatkan dan merefresh pikiran kita. Kalau tidak niat ibadah ya bahaya. Baik, itu yang kedua, hadis kedua. Yang ketiga ini tentang Masjid Quba. Tadi Masjid Haram sudah, Masjid Nabawi sudah, kemudian Masjid Quba sekarang. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu kana yusalli min ad-duha illa fi yawmain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini Ibnu Umar ya. Ibnu Umar itu tidak sholat duha kecuali 2 hari. Yauma yaqdamu bi Makkah fa innahu kana yaqdumu duha fa yatufu bil bait summa yusalli rak'atain khalfal maqam.
Itu saat beliau datang ke Masjidil Haram untuk sholat duha, ya, kemudian tawaf, kemudian sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Wa yauma ya'ti Masjid Quba, dan yang kedua sholat di Masjid Quba. Jadi sahabat Ibnu Umar ini diceritakan dalam hadis ini tidak sholat duha kecuali di 2 tempat. Pertama di Masjidil Haram, yang kedua di Masjid Quba. Ini ijtihad beliau berarti ya, ijtihad beliau. Karena secara umum sholat duha itu adalah sholat sunnah nafilah muakkadah di kategori kedua, ya kan? Sholat pertama, sholat kedua, sholat kedua. Nah, sholat duha ini sholat kategori kedua, yaitu nafilah muakkadah. Sholat yang sifatnya tambahan tapi sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Kita pernah membahas sholat duha ini, di mana Rasul SAW bersabda, setiap ruas dan sendi anak Adam itu harus disedekahi. Dan tubuh manusia ini punya 360 sendi. Dalam hadisnya itu salah sumia wasitin mafsol sendi. Dan 360 sendi itu wajib disedekahi, gitu kan. Lantas para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, laisa minna yastati'u dzalik. Ya Rasul, tidak semua kita mampu melakukan sedekah 360 kali. Kata Rasul, bukankah tahmid ada sedekah? Bukankah takbir sedekah? Bukankah tasbih sedekah? Amar ma'ruf sedekah, dakwah sedekah, senyum sedekah, kan bisa semua itu. Dan itu semua dapat di-cover dengan 2 rakaat sholat duha. Wa tujzi'uha raka'at duha. Itu dapat di-cover dengan sholat duha. Berarti kesimpulannya sholat sunnah duha itu setara dengan 360 sedekah. Mata nu rajin duha mah rezekinya lancar, kunaon? Karena sholat duha 2 rakaat setara dengan 360 sedekah. Sementara sedekah itu kan manfaatnya apa? Menambah dan memberi keberkahan pada harta kita, memberi limpahan pada rezeki kita. Itulah mengapa sholat duha menjadi sholat yang diandalkan untuk memperlancar hajat kita dan kebutuhan-kebutuhan kita di dalam sehari-hari kita. Karena sholat duha setara dengan 360 kali sedekah. Kemudian berikutnya hadis Abu Hurairah dalam sebuah hadis sahih. Oh, ini yang kemarin kita bahas nih. Ausoni khalili, kekasihku Rasulullah mewasiatkanku dengan 3 hal, dan itu dijaga sampai aku mati. Yang pertama adalah puasa 3 hari tiap bulan, yang kedua adalah sunnah duha, yang ketiga adalah witir sebelum tidur. Itu kata Abu Hurairah, Rasulullah mewasiatkanku dengan 3 hal ini dan memegang erat ini sampai aku mati. Duha, witir, puasa 3 hari. Itu ayamul bid. Beliau menjaga itu sampai wafatnya, hatta amuta, sampai wafatnya. Sebagaimana pesan Rasul SAW, wahai Abu Hurairah, ya, jagalah, la tadahun, jagalah atau jangan pernah kau tinggalkan 3 hal dalam hidupmu sampai kamu mati. Duha, witir, 3 hari puasa ayamul bid. Sholat duha di perjalanan bisa juga. Bisa di perjalanan, bisa di rumah juga bisa. Kalau Masjid Haram tuh sholat Di Masjidil Haram segala macam bisa, tahiyatul masjid bisa. Tahiyatul masjidnya tawaf kudum. Bisa dengan tawaf, bisa dengan tahiyat, bisa dengan sholat apapun bisa di Masjidil Haram. Ini sholat duha beliau kan, kemudian sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Pokoknya kalau kita lagi di Haram, puas-puasin lah ibadah di sana, sholat sunnah. Mampang ngumpul, karena dikali lipatnya itu 100.000 setiap sholat gitu kan. Jadi mumpung di sana. Tapi kadang jamaah kita tidak mengaturnya dengan baik. Habis-habisan di Haram, manasik belum, ayo kaburu gering. Karena tidak biasa habis-habisan di Indonesianya. Kemudian di sana habis-habisan, berangkat jam 2 ke Haram, balik nanti jam 10 siang, nyari sarapan sekitar situ, tumbang setelah itu kan. Pas manasiknya sudah keburu capek, keburu jenuh dan lain sebagainya, akhirnya tidak tepat. Apalagi yang umroh bolak-balik, dulu tiap hari itu umroh begitu. Pas manasik kelelahan. Walhasil jadi hajinya ya kurang maksimal begitu. Makanya para ulama menyarankan walaupun umroh tiap berkali-kali itu tidak ada larangan, dalam arti tidak dilarang, meskipun sejarahnya itu orang yang umroh dari Haram itu sejarahnya dalam masa Rasulullah dan sahabat itu hanya dilakukan oleh 1 orang, yaitu Aisyah.
Dan itu pun karena beliau lagi datang bulan ketika Rasul umroh gitu. Diantar oleh adiknya Abdurrahman bin Abu Bakar. Jadi ceritanya saha eta teh ngobrol. Persiapan khutbah dengan itu umroh yang berkali-kali, umroh dari Mekah itu ngambil mikot di Tanim atau di Ja'rana itu hanya dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang lain tidak pernah melakukan. Itu pun beliau izin, ya Rasulullah, saya mau umroh dengan adik saya karena kemarin waktu engkau umroh saya sedang datang bulan. Ya udah laksanakan, silakan. Nah, itu satu-satunya orang yang melakukan umroh dari haram dan menjadi rujukan. Ya. Orang luar yang datang ke Mekah kemudian dia umroh dari Mekah begitu maksudnya. Iya, maksudnya itu. Kalau penduduk asli Mekah? Asli Mekah tidak apa-apa. Maksudnya orang luar yang datang ke Mekah lalu umroh dari Mekah itu dalam sejarah Nabi hanya satu orang, yaitu Aisyah radhiyallahu taala. Itu pun karena sedang haid atau datang bulan. Mungkin perlu ditambahkan juga karena ada juga orang yang ingin santai dari luar kan bukan niat umroh ke Mekah karena ini nyantai heran supaya karek. Itu Harusnya kan dia udah niat di perjalanan menuju Mekah kan. 4 umrohnya Nabi seluruhnya dari luar. Dalam kitab Zadul Ma'ad ditekankan malah itu mah. Yang sahih yang ada pada kami riwayatnya adalah bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melakukan umroh dari dalam kota Mekah. Seluruh umrohnya Rasul itu dari luar Mekah. Artinya dari Madinah gitu. Istri beliau yang pernah melakukan umroh dari dalam kota Mekah itu pun tadi sebabnya khusus karena ada datang bulan sehingga beliau tidak bisa. Akan tetapi itu bukan sebuah larangan orang umroh dari Mekah, silahkan. Namun catatannya jangan sampai itu menyibukkan dari tujuan utamanya, yaitu ibadah haji. Karena apa? Karena umrohnya dia sudah dilakukan pertama kali, kan sudah umroh, udah maksimalkan aja ibadah yang lain, tawaf sunnah, ya, ataupun mungkin sholat sunnah yang lain, zikir atau berdoa atau sunnah-sunnah yang lain, yang nafilah, silahkan dilakukan. Karena kalau umroh terus satu memang riwayatnya adalah kondisi khusus, dan yang kedua adalah takutnya melelahkan atau membuat fisik kita tidak kuat untuk persiapan ibadah haji. Nah, jadi Ibnu Umar ini diceritakan beliau itu tidak sholat duha kecuali di 2 tempat, satu Masjidil Haram dan yang kedua di Masjid Quba. Wa yauma ya'ti Masjid Quba fa innahu kana ya'tihi kulla sabtin. Ibnu Umar itu menziarahi lah bahasanya, atau datang ke Masjid Quba setiap hari Sabtu. Ya'tihi kulla sabtin, Sabtu. Fa idza dakhala al-masjid kariha an yakhruja minhu hatta yusalli fihi. Dan kalau sudah masuk Masjid Quba, beliau selalu sholat di sana. Qala wa kana yuhaddis. Kemudian beliau meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW kana yazuru raqiban wa masyan. Rasul itu rutin mengunjungi Masjid Quba masyan wa raqiban, baik berjalan kaki atau menunggang kendaraan. Berapa kilo dari pusat Madinah, kota Masjid Nabawi? 20 kilo enggak ya, kurang lebih ya? 20 atau 15 kilometer ke Quba. Ya, ke Quba. Jadi Rasulullah SAW itu biasa mengunjungi Masjid Quba, ya, baik berjalan kaki maupun berkendara. Dan itu dianjurkan hari Sabtu, ya, karena yang dilakukannya begitu oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala wa kana yaqul innama asna'u kama ra'aitu ashabi yasnaun. Aku melakukan ini karena melihat sahabatku banyak yang melakukannya. Kata Rasulullah SAW. Wala amna ahadan an yusalli fi ayyi sa'atin sya'a min lailin aw naharin. Dan aku tidak melarang siapapun untuk sholat di Masjid Quba, mau siang, mau malam, mau naik kuda, mau naik kendaraan, mau jalan kaki, silahkan. Mau hari apa aja silahkan, kapan aja silahkan, kapanpun, dimanapun, mau naik apapun, berjalan kaki atau lain sebagainya, siang atau malam, silahkan ke Masjid Quba, kunjungi Masjid Quba, sholat di sana. Ghairu an la tataharra tulu asy-syamsi awwala ghurubiha, tapi tetap tidak diperkenankan sholat di Masjid Quba tersebut di waktu yang terlarang. Tetap itu diingatkan oleh Rasul. Ba'da subuh jangan sholat sunnah,
Ba'da asar jangan sholat sunnah karena itu waktu yang terlarang, kecuali sholat dengan sebab yang khusus. Sholat 4,3 jenazah. kilometer, Bro. Ya? 4,3 Oh, jauh berarti ya? 40 kilometeran jauh berarti. Pantesan di sini hadisnya itu masyian wa raqiban. Rasul sering mengunjungi Masjid Kuba baik berjalan kaki masyian atau raqiban atau berkendaraan. Sakedek ya jam kapung rumah 40 km. Mekah Madinah aja kan 400 km. Zaman dulu kuat-kuat orangnya. Zaman sekarang mah kalau nggak naik mobil, waduh. Itu dari pusat kota Madinah ke Masjid Kuba jauh. Ya, jadi kesimpulannya ada 4 masjid yang dianjurkan untuk dikunjungi. Yang pertama Masjidil Haram dengan keutamaan 100.000 kali lebih baik. Dan yang kedua Masjid Nabawi dengan 1.000 kali lebih baik dari masjid yang lain. Masjid Aqsa 500 kali lebih baik dari sholat di masjid yang lain. Lalu yang keempat Masjid Kuba karena Rasul sering mengunjunginya baik berkendaraan atau jalan kaki, baik siang atau malam, dan Rasul mengatakan aku tidak melarang siapapun sholat di sana di waktu kapanpun dan di hari apapun siapa. Yang penting jangan di waktu larangan, yaitu ba'da asar dan ba'da subuh. Berikutnya adalah hadis yang ke-589 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah wa mimbari ala haudi. Jarak antara rumahku dengan mimbarku itu disebut raudhah. Raudhah itu adalah taman dari taman-taman surga. Raudhatun min riyadil jannah. Jadi kalau kita ingin lihat taman surga, lihatlah raudhah, itu taman surga. Tetapi syaratnya jangan menzolimi kaum muslimin di situ dengan berdesakan, dengan ngadiukan batur, kemudian ngegeser tempat batur nggak boleh. Ada ketentuannya di sini dengan syarat tidak menzolimi kaum muslimin yang lain. Nah, jarak antara sekarang kan rumah Rasul sudah tidak ada ya, kemudian jadi raudhah. Bergantilah kamar wafatnya Rasul itu sekarang jadi makamnya kan, makam beliau. Nah, jarak dari makam ke mimbarnya Rasul itu adalah raudhah namanya, dan raudhah itu merupakan taman surga. Raudhah ini posisi di surganya di atas telaga Rasulullah. Wa mimbari ala haudi. Jadi kalau kita ke Masjid Nabawi kita mendapati raudhah, itu tempatnya di surga itu di atas telaga Rasulullah SAW. Ala haudi. Jadi itu tempat yang sangat mulia, taman-taman surga. Maka silahkan ibadah di sana, ya. Dan yang penting jangan menzolimi atau menyakiti kaum muslimin yang lain. Ini ada keterangannya di sini. Syariat dengan syarat la yuaddi dzalika ila idza'il muslimin aw tajiq alaihim. Raudhah merupakan tempat suci, jadi sepetak tempat suci. Tusilu man lazama ta'afiha ila jannah. Yang ibadah di raudhah akan dihantarkan ke surga. Tusilu dihantarkan ilal jannah ke surga. Jadi orang yang melakukan ibadah di raudhah itu tusilu akan dihantarkan ilal jannah ke surga dengan syarat la yuaddi dzalika ila idza'il muslimin, tidak melakukan sesuatu yang membuat tidak nyaman orang lain atau menzalimi kaum muslimin yang lain atau tajiq alaihim. Jadi silakan lakukan ibadah di raudhah, sholat atau tilawah atau apa, tetapi catatannya adalah jangan membuat orang lain merasa susah atau orang lain merasa terzalimi oleh keberadaan kita di situ. Ya memang susah karena sekarang orang udah banyak banget soalnya. Jadi disesuaikan aja. Antri pakai tasrih. Antri pakai tasrih. Ya, zaman saya dulu belum antri. Sekarang ada antri ya, zaman digital. Semuanya antri. Online, daftar online. Berapa menit kesempatan ibadah di situ nih sekarang? Ya? Pintar-pintar kita di pojok gitu. Terusnya sholat tapi jadi doanya dalam sholat, duduk nyantai diusir. Ya, diusir. Yang penting tidak menzalimi orang muslimin. Karena ada hadis man adzal muslimina fi turuqihim wajabat alaihim la'natuhum. Barang siapa yang
membuat tidak nyaman kaum muslimin, atau menyakiti kaum muslimin, atau menzalimi kaum muslimin, wajabat alaihim la'natuhum, wajib dia mendapatkan laknatnya. Jadi ini perlu diperhatikan, siapapun yang menzalimi kaum muslimin, terutama di tempat-tempat mereka, itu wajabat alaihim. Contohnya di jalanan, ya. Ada hadis, barang siapa yang menzalimi kaum muslimin di jalanan-jalanan mereka, maka mereka pantas mendapat laknat. Contoh sekarang apa yang membuat kaum muslimin terzolimi di jalan? Knalpot yang berisik, knalpot yang yang menyemburkan angin, strobo, kemudian kikiantah non zigzag. Pokoknya kelakuan di jalan kalau itu merugikan kaum muslimin, menyakiti kenyamanan kaum muslimin, wajabat alaihim laknatuhum, laknat wajib atas mereka. Artinya apa? Yang melakukan itu tidak akan dapat keberkahan, tidak akan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari rahmat. Orang yang menzalimi kaum muslimin di tempat-tempat umum mereka akan dijauhkan dari rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya yang begitu. Contoh lain misalkan dagang di trotoar, itu kan jalanan kaum muslimin. Contoh lain misalkan memacetkan, gara-gara ulah kita memacetkan jalanan kaum muslimin. Parkir sembarangan, itu semua adalah wajabat alaihim laknatullah, wajib laknat Allah menimpa mereka. Nauzubillah min dzalik ya. Jangan sampai kita dilaknat gara-gara kita membuat zulmun wa idza, sesuatu yang menzalimi atau menyakiti al muslimin kaum muslimin fi turuqihim, di jalanan-jalanan mereka. Coba hadis ini dipampang di polsek polres itu tak pampang biar orang melihat gitu. Jadi si anak-anak motor yang biasa di jalan itu mengganggu ataupun merusak kenyamanan melihat, oh ternyata zolim ya knalpot berisik itu, oh ternyata zolim ya zigzag di jalan, oh ternyata zolim ya membuat orang berisik, membuat orang kena angin, itu zolim semua. Mudah-mudahan dengan hadis ini jadi sadar, bukan hanya oleh peraturan tapi oleh kesadaran bahwa Rasulullah SAW mengatakan akan kena laknat atau dilaknat seseorang ketika dia membuat kaum muslimin yang lain tidak nyaman di jalanan. Parkir sembarangan, jualan di trotoar, kemudian bikin stand di tempat jalan umum, tempat orang berteduh umum, ya, naik kendaraan, naik mobil motor dengan serampangan, tidak menjaga ketertiban, itu ternyata semua mendapatkan laknat dari Allah SWT dan laknat dari kaum muslimin. Artinya dijauhkan dari keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal semacam ini. Amin ya rabbal alamin. Di jalanan umum pastikan kita bagian dari kaum muslimin yang wajib menjaga kenyamanan orang lain, kaum muslimin yang lain, supaya tidak dapat laknat kepada kita. Nauzubillah min dzalik. Rugi kalau kita dilaknat hanya karena kita merusak kenyamanan orang di jalan. Rugi sekali kalau kita kena laknat hanya karena mengusik kenyamanan orang di jalanan. Sekarang yang gini tuh nggak dipedulikan, Mas. Yang begini sudah tidak dipedulikan. Jualan di trotoar, ya, knalpot berisik, parkir sembarangan. Dagang sih dagang di tempat yang benar, tapi parkirannya memenuhi jalanan orang. Kemudian belum lagi di jalanan manuver begitu yang membuat orang tidak nyaman. Apalagi kalau bawa senjata, itu parah banget. Kalau bawa senjata udah jelas-jelas parah ya. Waliyahzubillah. Mudah-mudahan ini didengar oleh adik-adik kita, teman-teman kita, atau abang-abang kita, bapak kita, supaya tidak mengganggu kenyamanan orang di jalanan. Insyaallah ya. Nah, berikutnya karena masih ada waktu, kita lanjutkan bab tentang perbuatan-perbuatan di dalam sholat. Abwabul amali fi sholat. Mana yang dibolehkan, mana yang tidak. Melakukan sesuatu di dalam sholat kita gitu. Apa saja perbuatan kita di dalam sholat yang dikategorikan nggak boleh dan dikategorikan sebagai yang boleh. Ya, ini tema baru. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna nusallimu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi shalah. Dari Ibnu Mas'ud, beliau bercerita, kami mengucap salam kepada Rasulullah waktu sholat. Ya. Wa huwa fi shalah. Fayaruddu alaina. Falamma raja'na min indin Najasyi. Awalnya Nabi itu menjawab salam awalnya. Jadi lagi sholat, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Awalnya begitu. Falamma raja'na min indin Najasyi.
Tapi sepulangnya beliau dari Najasyi mungkin ada apa namanya, ada momen ya, ada pertemuan begitu gimana? Salamna alaihi falam yarudda alaina. Beliau tidak lagi menjawab salam kami. Dan itu membuat kami bertanya-tanya kenapa Rasul tidak jawab salam kami ya. Wa qala inna fi sholati syugulan. Kata Rasulullah SAW, sholat itu hanya boleh disibukkan dengan bacaan dan gerakan sholat. Jadi kata Rasul, syugulan. Apa syugul itu? Masgul. Apa masgul itu? Sibuk. Sholat itu orang sedang sibuk dengan Allah, jangan disibukkan dengan yang lain. Sholat itu sibuk. Jadi kalau kita telepon, tujuh apa? Tujuh sholat. Saya lagi sibuk dengan sholat, itu harusnya. Saya lagi sibuk dengan sholat, artinya saya sedang fokus sibuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan diganggu dengan yang lain. Awalnya Rasul menjawab salam, tapi beberapa waktu setelah itu beliau tidak lagi menjawab salam ketika beliau sholat. Berarti kan dilarang. Wa fi riwayati Zaid wa fi riwayatin an Zaidin ibni Arqam radhiyallahu ta'ala qala inna kunna la natakallamu fi shalah. Bahkan awalnya ketika sholat itu orang pada ngobrol. Jadi sholat bari ngobrol, Allahu Akbar. Mana kemarin aja jatuh gitu. Oke, penangnya siap gitu. Awalnya begitu, kunna natakallamu fi shalah. Ala ahdi Nabi, di zaman Nabi SAW, berarti awal pensyariatan. Yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi. Setiap orang ngobrolkan hajatna masing-masing ketika sholat. Bahkan sebelum Iraha daharone gitu. Cara touring. Touring iraha bari sholat itu ngobrol. Jadi ketika sholatnya ngobrol gitu awalnya dulu. Ngobrol minum dulu. hammer kan? Ya. Bahkan minum hammer. Itu sebelum sholat. Itu sebelum sholat. Ini mah ketika sholatnya. Ketika sholatnya itu dulu bisa saling bersapa salam. Bisa saling ngobrol, bahkan ngobrol nanti fi hajatihi, hajatnya masing-masing. Ngobrol kan, kumaha ngineng si goreng acan misalkan gitu. Bari salat itu teh. Allah, misalkan pada yang bawa bang teh, ngineng geus. Bawa isukan, bawa sih gitu. Bawa isukan cenah gitu. Itu dalam salat. Hatta nazat sampai turun ayat, dan ini sebab nuzulnya hafidhu ala sholawat was sholatil wusta. Surat Al-Baqarah ayat 160 sekian ya. Hafidhu ala sholawat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, hafidhu ala sholawat, jagalah salat-salat kalian. Nah, turun ayat itu barulah fa umirna bisukut, kita diperintahkan untuk diam ketika sholat. Sebelum turun ayat ini turun di mana? Di Madinah kan? Al-Baqarah kan di Madinah. Berarti selama sholat di Mekah 13 tahun plus sholat di Madinah sebelum turun Al-Baqarah, sholat nanti ngobrol nanti. Ngobrolnya bukan ngobrol serius, ngobrol hajat masing-masing kan. Fi hajatihi. Yukallimu ahaduna sahibahu bi hajatihi. Kabayang ya, sampai turun surat hafidhu ala sholawat surat Al-Baqarah, fa umir diperintahkan untuk diam, tidak mengatakan apa-apa. Nah, itu hadis yang memberikan keterangan kepada kita bahwasanya Nabi SAW awalnya dulu mungkin karena melihat kondisi ya, para sahabat baru masuk Islam ya, orang-orang baru bergabung begitu sehingga belum diketatkan. Jadi sholat jalan tapi ngobrol juga jalan. Jadi ngobrol dengan sholatnya berbarengan gitu. Mungkin mindahin tongkrongan ke masjid mungkin gitu awalnya dulu tuh. Nongkrong di tempat-tempat orang berkomunikasi bercengkrama, ayo ke masjid ya mah. Bari sholat, dia sholatnya bari ngobrol gitu. Sampai ada ayat hafidhu ala sholawat, kami diperintahkan untuk diam ketika sholat. Mudah-mudahan bermanfaat, kita berikan taufik dan hidayah kepada kita, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan ilmu tambahan kepada kita agar kita semakin meningkatkan kualitas ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum walhaqqu min rabbikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.